Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Sandy Dwi Rahayu Putri SPD, guru IPA kelas 7 SMP Lentera Hati Islamic Boarding School, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Mengajar yang terdiri dari 7 topik, pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik pertama, yaitu tentang Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik Merdeka Belajar, kita diharapkan dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kedua, dapat memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga yaitu dapat menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak Ibu guru hebat, di dalam topik Merdeka Belajar terdapat 5 poin modul. Modul yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua yaitu mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir, modul yang kelima yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat, di dalam modul pertama yaitu tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, kita diharapkan dapat memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Nah, sebelum kita memerdekakan murid, tentunya kita harus memerdekakan diri sendiri terlebih dahulu. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara merefleksi apa yang telah kita lakukan. Selanjutnya yaitu menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks guru dan zaman. Dan yang terakhir, bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, serta memotivasi untuk senang dan gemar belajar. Bapak Ibu guru hebat, kita masuk modul kedua yaitu tentang mendidik dan mengajar. Di sini terdapat 3 poin penting yaitu tentang mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia secara utuh. Menurut Ki Hajar Dewantoro, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Sedangkan mengajar adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya kita masuk modul 3 yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Di dalam proses mendampingi murid, kita harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan, yang dimana kodrat keadaan ini dibagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, yakni disesuaikan dengan zaman anak tersebut berkembang. Dalam mendampingi murid, guru juga harus menerapkan asas trikon. Asas trikon terdiri dari kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu adalah pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Sedangkan konvergen adalah pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan praktik pendidikan di luar negeri. Dan yang ketiga, konsentris adalah pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan pada kepribadian kita sendiri. Bapak Ibu guru hebat, di dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dengan cara 1. Melatih keberanian berpendapat atau olah akal. 2. Mengasah perasaan dan perilaku atau olah rasa. Yang ketiga,
memunculkan kehendak atau olah karsa, dan yang terakhir yaitu pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Bapak Ibu guru hebat, yang terakhir yaitu tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Sudah bukan zamannya lagi guru mendikte murid, melainkan guru menjadi fasilitator atas kodrat alam dan kodrat zaman murid tersebut. Selanjutnya, setiap murid memiliki kodrat, kekuatan, atau potensi-potensi yang berbeda, yaitu disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang ketiga, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, atau potensi murid. Selanjutnya, menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantoro, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Dan yang terakhir, menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Terdapat trisentra pendidikan, yakni yang pertama adalah keluarga, karena keluarga merupakan pendidikan pertama bagi anak. Di dalam keluarga, tempat seorang anak tumbuh sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan anak. Pendidikan keluarga menjadi dasar pendidikan seorang anak, terutama dalam nilai-nilai agama, bersikap, dan berperilaku budi pekerti, serta cara pandang terhadap sesuatu. Kemudian yang kedua yaitu sekolah. Sekolah adalah rumah kedua bagi anak yang menyediakan berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan budi pekerti. Dan yang terakhir yaitu masyarakat. Pendidikan di lingkungan masyarakat, layaknya keluarga dan sekolah, sangatlah berpengaruh terhadap pendidikan anak, yakni tentang bagaimana anak bergaul dan berteman. Baik, Bapak Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan aksi nyata dalam topik Merdeka Belajar dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.